Khalid kemudian bertemu seorang perempuan dari Afrika di kuil tersebut. Tidak berpakaian dan rambutnya terurai serta mengoceh tak karuan. Khalid membunuhnya lalu kembali kepada Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan, "Itulah Uzza dan dia tidak akan lagi disembah oleh orang-orang di tanah Arab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up, dan kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MLSupedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan beberapa berhala paling populer di Mekah pada masanya. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka telah memiliki sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat Arab saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai sejak era Amir bin Luhai. Setiap kabilah yang ada di kota Mekah masing-masing memiliki berhala sendiri, namun tidak menutup kemungkinan saling bertukar sesembahan antar kabilah. Masyarakat di Arabia sebenarnya punya tradisi monoteisme sebagaimana halnya bangsa Israel, dan mereka juga dahulunya menyembah satu Tuhan, yakni Tuhannya Ibrahim. Hal ini bisa kita tilik dari sejarah orang Arab yang merupakan keturunan Ismail, atau bangsa Israel merupakan keturunan Ishak, karena berasal dari satu nenek moyang, yakni Ibrahim yang monoteis. Maka jelas dahulunya orang Arab adalah pemeluk agama Tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, keyakinan monoteisme Arab tergeser dan mulailah paganisme dan politeisme menjadi keyakinan mereka. Walau demikian, mereka masih mengaitkan Allah dengan tuhan-tuhan pagan mereka, antara lain seperti disebutkan dalam Quran Surat 53 ayat 19-21. Lata, Uzza, dan Manat. Coba kita lihat masing-masing dewi ini satu persatu. Al-Lat, atau dalam tradisi Indonesia sering disebut sebagai Lata, merupakan dewi dunia bawah yang disembah kaum pagan di Jazirah Arab sebelum Islam. Dewi ini merupakan tradisi pagan bercampurnya agama asli Arab dengan dewa-dewi dari Yunani dan Romawi serta dari negeri lain melalui berbagai cara. Bagi orang Nabatea di Petra yang tinggal di utara semenanjung Arabia, tepatnya di daerah Yordania sekarang, Dewi Lata ini merepresentasikan Athena, Tyche, atau Minerva. Herodotus juga menyebutkan tentang Alilah yang merupakan penyebutan Arab terhadap Aphrodite. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat satu daerah yang masih musyrik, sementara bagian lainnya seperti Mekah, Madinah, bahkan Yaman sudah memeluk Islam. Daerah itu adalah Taif. Penduduknya pernah sangat memusuhi Rasulullah SAW, melempari dan mengusir sang Nabi saat beliau datang ke Taif untuk mencari perlindungan dari kaum musyrik Mekah. Pada tahun 630, 2 tahun sesudah Fathul Makkah dan bersamaan dengan perang Tabuk melawan Bizantium, Taif dikepung oleh Rasulullah SAW dan tentaranya. Penduduk Taif meminta perundingan untuk mengakhiri pengepungan, dan syarat yang diberikan Rasulullah adalah penduduk Taif masuk Islam dan semua berhala dihancurkan. Termasuk diantaranya adalah kuil atau tempat persembahan yang didedikasikan bagi Lata. Penduduk Taif mulanya meminta keringanan, diberikan jeda 3 tahun untuk proses pindah agama. Rasulullah menolak. Mereka minta jeda 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, tetap ditolak. Terakhir mereka meminta diberikan keringanan untuk tidak melakukan ibadah harian sholat, dan juga meminta bahwa orang yang akan menghancurkan berhala-berhala bukan dari kalangan warga Taif. Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan untuk tak melakukan sholat tersebut, tapi mengabulkan keringanan yang kedua. Abu Sufyan bin Harb, dahulunya musuh besar Rasulullah dari kalangan kaum Quraisy Mekah, diberi tugas sebagai penghancur berhala, dan kisah ini adalah asbabun nuzul dari Quran Surat 17 ayat 73. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Al-Uzza. Uzza merupakan dewi pagan Arab dan termasuk orang-orang Nabatea di Petra, yang disamakan dengan Aphrodite Yunani atau Venus dari Romawi. Dewi ini dianggap sangat penting, pusat penyembahannya terdapat di Nakhla. Pada saat Fathul Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan Khalid ibnu Walid dan pasukannya untuk mendatangi tempat bernama Nakhla, yang menjadi pusat penyembahan Uzza di kalangan Quraisy.
terdapat cerita menarik tentang proses penghancuran berhala ini. Ketika Khalid bin Walid mendatangi Nahla, ia memasuki kuil dan menghancurkan segala yang ada, lalu kembali kepada Rasulullah SAW untuk memberi laporan. Rasulullah bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi, dan Khalid menjawab tidak. Rasulullah kemudian menyuruh Khalid kembali karena rupanya Khalid belum menghancurkan Uzza yang sebenarnya. Ketika tiba di Nahla kembali, Khalid memasuki kuil dan bertemu penjaga kuil. Sang penjaga kuil melarikan diri, tapi sebelumnya ia menggantungkan pedang di leher patung Uzza dengan harapan sang dewi dapat membela dirinya sendiri. Khalid kemudian bertemu seorang perempuan dari Afrika di kuil tersebut, tidak berpakaian dan rambutnya terurai serta mengoceh tak karuan. Khalid membunuhnya lalu kembali kepada Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan, "Itulah Uzza dan dia tidak akan lagi disembah oleh orang-orang di tanah Arab." Kisah Khalid bin Walid ini memiliki versi lain seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan berbagai buku yang ditulis oleh sejarawan Arab pada abad 7 dan 8. Manat merupakan dewi yang paling kuno dalam kepercayaan masyarakat Arabia pra-Islam. Ia merupakan dewi pengatur nasib suku Aus dan Khazraj asal Yasrib, Madinah. Memiliki kuil penyembahan dewi ini di tempat yang dinamakan Al-Musola. Bagi orang Nabatea di Petra, Manat disamakan dengan dewi Yunani Nemesis. Manat juga merupakan istri bagi Hubal dalam kepercayaan Arab kuno. Hubal juga termasuk ke dalam dewa-dewa sembahan mereka. Seperti halnya Uzza, orang Arab pra-Islam juga memberi nama Abd al-Manat kepada anak-anaknya. Penghancuran berhala Manat terjadi pada waktu yang bersamaan dengan penghancuran Uzza, yakni pada saat Fathul Mekah. Sa'id bin Zaid al-Asali dikirimkan ke Al-Musolal untuk menghancurkan kuil dan berhala Manat. Namun sumber lain menyebutkan yang dikirim adalah Ali bin Abi Thalib. Disebutkan juga bahwa ketika menghancurkan kuil, Ali membawa pulang 2 buah pedang yang dijadikan persembahan oleh Raja Ghassan. Salah satu pedang itu kemudian dikenal dengan nama Zulfiqar. Lantas, apa gunanya mempelajari sejarah para berhala ini? Rasulullah SAW memang menghancurkan semua berhala sehingga hampir tak bersisa satupun jejak berhala-berhala di tanah Arab. Penghancuran ini penting untuk menahan umat yang kala itu baru memeluk Islam agar tak berpaling dan kembali ke penyembahan berhala jika Rasulullah SAW sudah tiada. Ini memang agak menyulitkan upaya penelusuran sejarah. Namun beberapa sisa-sisa berhala yang cocok dengan berhala sesembahan kaum musyrik Quraisy justru ditemukan di daerah Yordania, yakni di Petra. Seakan menjadi pesan bahwa Allah tetap meninggalkan sebuah bahan untuk dipelajari oleh umat manusia. Namun saat menelusuri kisah 3 dewi Arab kuno ini, ditemukan beberapa tulisan tentang kaum neopagan. Mereka merekonstruksi dewa-dewi kuno dan menyembahnya, termasuk Lata, Uzza, dan Manat. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.